Judul tema kita adalah sambungan dari minggu lalu adalah mempertahankan kebun anggur Nabot bagian kedua. Oke, minggu lalu kita sudah summary lewat pelajaran minggu lalu, mungkin saudara tidak hadir, coba saya akan ulang. Kita membuat sebuah kesimpulan bahwa yang pertama bahwa kita ini lewat kisah Nabot dan Ahab ini, ya kita ini masuk ke dalam kebangkitan atau revival yang dibawa oleh siapa? Apakah perempuan yang berselubungkan matahari atau naga merah padam? Jadi ini artinya kita ini masuk sebagai gereja yang rohania atau gereja sekuler. Yang kedua, apakah ada Ahab atau iblis mendatangi hidup kita untuk menawarkan kita untuk menjual hidup kita, menjual diri kita, menjual hidup kita dengan kesenangan dunia ini, ya, sehingga kita melepaskan tanah warisan kita, yaitu apa? Tanah air kita yang di sorga. Yang ketiga, adakah iblis menabur benih ketidakpercayaan di hati kita sehingga kita sulit percaya apa adanya pada firman Tuhan. Jadi seringkali kita sulit percaya pada firman apa adanya karena ada benih sebenarnya ketidakpercayaan, ada benih keraguan. Kita lanjutkan, kalau saya masih ingat latar belakang tema kita mengenai mempertahankan kebun anggur Nabot, ya. Kata clue yang paling penting menjadi latar belakang bahwa Nabot adalah seorang yang memiliki tanah dekat dengan Ahab. Ya, sekali lagi kita ulang. Nabot adalah orang yang memiliki tanah yang tidak jauh dari Ahab. Jadi Nabot adalah orang yang punya tanah dekat dengan Ahab. Nah saudara, jadi ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai bagaimana kita mempertahankan tanah warisan kita. Ini sedang bicara mengenai apa? Bagaimana kita mempertahankan kemurnian iman kita. Kenapa? Karena dunia ini akan menawarkan kita banyak hal supaya kita menukar, menjual iman kita. Menukar tanah air kita di surga demi hal-hal yang ada di dunia ini. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 21 ayat 1, ya dikatakan bahwa Nabot punya tanah dekat dengan Ahab. Kita baca 1 Raja-Raja 21 ayat 1, sesudah itu terjadi hal berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Apa maksudnya di sini? Ini sedang berurusan bukan dengan orang yang jauh. Nah ini saudara harus perhatikan baik-baik. Ini masalahnya bukan dengan hal-hal yang jauh, tapi hal-hal yang dekat. Jadi saudara, ada hal-hal yang di dekat kita. Sekali lagi, ada hal yang dekat dengan kita. Kalau kita nggak hati-hati, itu bisa membuat kita kehilangan tanah air kita di surga. Kehilangan iman kita. Jadi saudara bisa lihat bahwa Nabot telah mengajarkan kita bahwa Nabot adalah orang yang telah menang untuk hal-hal yang di dekat. Bukan hal-hal yang jauh. Itu sebabnya, karena ia begitu dekat, ya, sesuatu yang begitu dekat dengan hidup kita ini, dia begitu nempel dengan hidup kita, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan keinginan kita untuk tetap pergi ke sorga, hanya karena hal-hal yang dekat ini. Saudara bisa menduga kira-kira arah ini sedang bicara mau kemana? Bisa? Masih meraba-raba ya, nggak apa-apa. Jadi saudara, bagi kita seharusnya Yesus dan firman-Nya harus ada di dekat kita. Ada yang nempel sama hidup kita. Tetapi yang ada adalah justru kita malah menolak Yesus. Karena ada hal yang lain yang sudah ada di dekat kita. Sehingga kita gak bisa terima Yesus di dalam hidup kita. Kita gak bisa terima firman itu di dalam hidup kita. Karena sudah ada yang lain. Sudah ada yang lain yang dekat dengan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa lagi mau nempel sama firman Yesus. Yohanes 1 ayat 10-11 kita baca sama-sama supaya saudara tetap konsentrasi. Kita baca 2-3. Ia, dalam hal ini Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu apa? Tidak menerima dia. Tidak menerimanya. Jadi selalu lihat, Yesus ia adalah pencipta. Dunia ini tidak akan ada kalau dia tidak ciptakan. Tetapi sekarang dia datang ke dunia ini. Dia bawa dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Dunia yang ia ciptakan ini menolak dia. Dan lihat, yang nolak dia bukan orang-orang jauh. Tapi orang, katanya di sini apa? Orang milik kepunyaannya. Orang dekat dalam hidup dia. Orang yang dia datang untuk orang itu. Tapi orang-orang itu telah menolak dia, menolak firman-Nya. Dan bukan menerima dia dengan baik, bukan menerima firman-Nya dengan baik. Orang-orang yang kepunyaan ini justru malah sebaliknya mengapa? Mereka menyalibkan dia, membunuh dan menyalibkan dia. Jadi saudara, pertanyaan apakah kita sudah menerima Yesus, menerima firman Yesus dalam hati kita dengan baik. Kita akan lihat bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertahan sampai akhir seperti Nabot. Yang pertama,
Kita harus menang dari hal yang dekat. Katakan menang dari hal yang dekat. Apa maksudnya menang dari hal yang dekat? Nah ini agak sulit ya saudara. Semoga saudara punya banyak kasih karunia bisa mengartikan ini. Oke? Ini agak sulit. Saya tahu saudara akan sulit sekali mencerna ini. Ya. Jadi saudara, hal yang dekat ini bisa manusia. Oke? Bisa hobi, bisa kesenangan saudara, bisa drakor, drama Korea. Ya, bisa handphone saudara, ya. Handphone saudara bisa jadi hal yang dekat. Waktu saya bangun pagi, apakah selalu cari Alkitab atau cari handphone? Kalau saudara bangun pagi, refleks pertama cari handphone, berarti handphone saudara ada sesuatu yang sangat dekat sama hidup saudara. Ya, jadi saudara itu bisa orang-orang tertentu atau kebiasaan dosa, ya, keterikatan dengan dosa, itu bisa menjadi sesuatu yang dekat sama hidup kita. Jadi hal yang dekat ini adalah seperti penghiburan buat saudara, ya. Memberikan kesenangan, excitement, kegairahan. Jadi ini ada hal-hal yang saudara mungkin lebih akan cintai melebihi firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dan ternyata saudara kita semua harus menang dari hal-hal yang dekat ini. Jadi saudara itu bisa bicara pasangan kita, ya, suami, istri, bisa anak kita, ya, bisa pacar kita, bisa mungkin kita sudah gak bertumbuh di gereja lama, tapi karena ikatan humanisme yang begitu kuat dengan teman gereja lama kita sulit sekali melepaskan diri. Ya. Jadi ini adalah orang yang kita sayang-sayang pisah dari mereka, karena kita terlalu terikat dengan mereka. Terlalu attachment sama mereka. Mereka adalah orang yang paling kita inginkan, paling kita dambakan supaya ada di dekat kita. Karena dekat mereka kita merasa nyaman, merasa diterima, merasa dimengerti. Jadi kita ingin selalu ada di dekat orang-orang ini. Ya, pertanyaan hari ini, siapakah yang ada di dekat saudara? Apakah orang-orang, manusia, atau kebiasaan, atau keterikatan dan dosa yang sedang ada di dekat saudara? Atau Tuhan itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri? Tetapi karena belum bisa lihat firman, akhirnya kita masih terus mau dekat dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi saudara, karena ada hal-hal yang di dekat kita ini, orang-orang ini atau keterikatan akan dosa ini, membuat kita mencintai hal-hal ini melebihi Tuhan sendiri. Sehingga kita jadi orang yang sulit sekali untuk taat firman. Sehingga ketika orang-orang ini, ya, mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan karena kita gak bisa terpisah dengan mereka, akhirnya kita mulai kompromi. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau bertumbuh sama-sama, saudara pastikan saudara harus memenangkan orang-orang yang di dekat ini, dekat hidup saudara. Supaya saudara bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau tidak bisa juga, gimana? Kalau mereka gak mau lihat juga, mereka gak mau sungguh-sungguh, gimana? Nah ini mungkin berat buat saudara cerna, karena ikatan humanisme itu begitu kuat. Ya, sehingga saudara sulit sekali untuk melakukan ini. Kalau saudara lihat, Yesus datang dia bilang apa? Aku datang bukan membawa, tahu ayatnya? Membawa damai. Tapi membawa apa? Pedang. Saudara, pedang itu artinya apa? Buat apa? Buat potong. Buat belah. Jadi saudara, Yesus bukan hanya kasih-kasih. Bukan hanya damai-damai. Tapi Yesus juga membawa pedang. Dari mana ayatnya? Matius 10, 34, 36 kita baca. Kita baca 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. 36, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini kabar buruk ya. Jadi saudara lihat siapa di sini yang kita mungkin suka pikir Yesus hanya kasih-kasih, damai-damai. Tapi waktu saudara mau taat firman, di situ saudara akan milih mau ikut Tuhan atau ikut manusia. Mau dengar manusia atau dengar Tuhan. Jadi saudara, ini akan jadi orang-orang yang menahan kaki saudara pergi ke sorga. Ya, seperti Terah, papanya Abraham menahan kaki Abraham supaya jangan pergi ke Kanaan. Dalam arti jangan pergi ke sorga. Nah saudara, ini pemisahan sulit saudara. Saya tahu ya saudara gak mau ya berpisah ya.
Tapi saudara, ke sorga itu masing-masing. Saya ulang lagi, ikuti saya sama-sama. Ke sorga itu pergi masing-masing. Ya, kita nggak pergi ke sorga seperti mau pergi ke Eropa, satu keluarga ya. Saudara ke sorga itu masing-masing. Jadi saudara harus menyiapkan iman saudara apa? Masing-masing. Saudara kalau mengasihi pasangan saudara, saudara pastikan pasangan saudara punya iman untuk bisa pergi ke sorga. Kalau saudara mau punya anak yang bisa reuni lagi, saudara pastikan anak saudara punya iman yang bisa pergi ke sorga. Karena pada akhirnya pergi ke sorga itu nggak bisa pakai paspor keluarga. Ya saudara perginya pakai paspor iman masing-masing. Jadi itu sebabnya Yesus bilang apa? Bahwa setiap kita hari ini harus punya iman buat diri kita masing-masing. Jadi saudara, selain ini orang-orang yang dekat, ini juga bisa bicara sesuatu yang kita idam-idamkan. Jadi selain manusia, ini bisa sesuatu yang kita idam-idamkan. Itu bisa uang, kekuasaan, ya, nama baik, pengakuan manusia, keterikatan akan dosa seksual, pengaruh obat-obatan, minuman keras, hiburan malam. Dan semakin kita dekat akan ini, maka semakin besar dorongan dan hasrat kita untuk mendapatkannya. Jadi semua keputusan kita, ujung-ujungnya kita akan ikut yang ada di dekat kita ini. Kita akan dibawa. Kalau kita terikat akan dosa seksual, maka kita akan terus otomatis terus melakukan apa yang dia mau. Kalau kita terikat akan kecintaan akan uang, jadi bangun tidur ya, setiap hari yang kita pikir cuma uang, uang, uang. Jadi saudara, kita akan melakukan apa yang ada di dekat kita. Jadi hari ini coba kita jawab dengan jujur, ada apa yang di dekat kita hari ini? Apa yang di dekat kita? Anak, suami, istri, pacar, uang, pengakuan orang, pujian orang, kesenangan duniawi. Atau hanya Yesus dan firman-Nya yang kita mau ada di dekat kita. Jadi saudara, kasih saudara sama Tuhan tidak boleh mengalahkan kasih-kasih yang ada di bawah ini. Kasih kepada Tuhan harus menjadi yang satu yang terutama. Saya ingat salib bentuknya, vertikal horizontal. Berarti salib itu kalau dia mau lurus, pertama yang harus ditegakin hubungan kemana? Ke atas, betul. Kalau hubungan ke atas yang nggak lurus, ya salibnya pancepnya nggak lurus, maka jatuhnya jadi X, dia miring. Jadi artinya saudara harus pastikan dulu hubungan saudara ke Tuhan itu beres. Kasih saudara sama Tuhan itu harus yang terutama dulu. Baru ke sampingnya, hubungan ke sampingnya jadi benar. Nggak ada lagi ikatan humanisme. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Kenapa kita harus menang dalam ikatan humanisme. Jadi saudara, semua yang mendriven kita dari dalam ini, yang mendorong kita dalam ini semua ada bicara hal yang dekat. Ini namanya pikiran daging. Jadi karena pikiran daging hasilnya hidup menurut maunya daging. Sesuai dengan Roma 8 ayat 5-7. Saudara bisa baca sendiri. Kita baca ayat yang kelima, sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, yang kedua, saudara harus menang dari tuntutan hal yang dekat. Jadi orang-orang yang dekat dalam hidup kita atau hal-hal kedagingan yang dekat dengan kita, dia akan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang mereka mau. Ya, jadi saudara, ini bisa bicara papa kita, mama kita, orang tua kita, orang kita respect. Ya, itu mereka menaruh satu tuntutan buat kita untuk kita hidupi. Nah, kadang-kadang apa yang mereka tuntut dalam hidup kita belum tentu itu sesuai firman Tuhan. Misalnya gini, kamu ya, saya punya anak rohani dulu ya. Ya, saya tahu ada suku tertentu di Sumatera yang sangat uang ada segala-galanya. Ya. Jadi dia kerja itu luar biasa dari pagi sampai malam ya. Kadang-kadang saya udah pulang kantor dia belum pulang ya. Ya, saya dulu bisnis. Saya pulang dari bisnis saya itu jam kantor ya kayak jam 5 kayak orang umumnya. Dia bisa pulang dari bisnisnya itu, perusahaan dia pulang jam 10 malam. Saya bilang, gue kayak kalau lihat lu tuh gue berasa tertuduh deh. Kayak lu lebih sungguh-sungguh daripada gue kerjanya gitu. Jadi kenapa saya tanya dia? Karena orang tuanya nanemin bahwa kalau kamu mau dipandang orang, kalau kamu mau dilihat orang, uang itu yang penting. Harus punya uang. Kalau kamu gak punya uang, orang gak anggap kamu. Jadi bagi dia uang itu segala-galanya. Nah ini akan mempengaruhi kita, karena ini orang yang kita hargai, ini orang yang kita hormati. Jadi apa yang orang tua atau orang yang dekat sama kita, orang di dekat kita ngomong apa, itu yang kita akan anggap sebagai iman. Nah repotnya, kadang-kadang apa yang ditanam sama orang tua kita, itu nggak sesuai kita. Tapi pernyataan mereka menjadi sebuah tuntutan, seperti pressure, seperti keharusan saudara lakukan. Jadi saudara,
Kalau sekeliling kita mengukur segala sesuatu dengan berdasarkan materi, uang, kekuasaan, bahwa semua yang penting adalah bagaimana mengejar punya nama baik, pengakuan manusia, terus apa kita bisa untuk gak hidup seperti mereka? Kalau semua orang begitu, ya mungkin bisa kalau kita bisa penuh firman. Kalau firman yang gak penuh, mungkin kita akan punya iman seperti minggu lalu, iman yang bingung. Iman yang mulai galau, pertahanannya mulai goyah. Jadi saudara, kalau pikiran kita belum penuh firman, maka kita akan mulai memikirkan seperti mereka berpikir, memikirkan hal yang di bawah. Maka kita akan berusaha memuaskan mereka, supaya kita bisa apa? Diterima baik oleh mereka. Kalau mereka senang, kita pun senang. Mereka gak senang, kita jadi gak senang. Jadi senang dan tidak senang kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang di dekat kita ini. Betul apa benar? Ya. Jadi saudara, kita akhirnya terus mengentertain perasaan-perasaan mereka. Sehingga kita mulai tidak mikirin firman maunya apa. Kita terus memuaskan apa yang mereka pikir tentang kita. Dan supaya mereka senang, kita harus ikut apa yang mereka mau. Caranya dengan apa? Menjual diri kita. Menjual iman kita. Dan menjadi seperti orang kebanyakan. Orang mayoritas. Dan kalau kita berbeda sama mereka, pertanyaannya kita udah siap belum buat ditolak? Jika bisa, maka itu namanya hidup menurut kehendak Allah. Bukan hidup menurut maunya mereka di luar sana. Sesuai dengan 1 Petrus 4, 2-4 kita baca 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Betul? Betul apa benar? Cocok ya ayatnya ya. Jadi lihat, kita melakukan segala sesuatu buat memuaskan siapa? Kehendak mereka. Orang-orang yang tidak kenal Allah ini. Orang-orang kita juga punya pikiran seperti ini, bahwa uang itu yang segala-galanya. Nama baik itu segala-galanya. Jadi ini bicara tentang orang mayoritas. Saudara, saya kalau sharing firman di restoran, ya kadang-kadang kita sharing firman di restoran. Kalau lagi bersemangat, suara saya dari bawah sana memang udah keras saudara. Ya jadi kalau di restoran saya lagi cerita, lagi seru nih. Tiba-tiba suara saya bisa makin keras. Di satu restoran bisa dengerin saya ngomong apa. Ya semua mulai nengok liatin saya. Ya, dan biasa di restoran ya saya sharing firman ya, saya jelasin tentang Alkitab ya. Ya saya gak kesaksian hidup, saya biasa jelasin Alkitab. Ya ini artinya apa, ini arti apa, kenapa kita begini. Jadi ya saya pernah ya waktu itu saya ke kantornya sharing firman ngomong tentang bahasa Yunani skubalon ya. Ya lagi makan, skubalon itu artinya tai ya. Tai binatang, itu skubalon itu, tai binatang itu semua orang nengok. Lagi makan tai-tai ngomongnya gitu. Itu bukan tai manusia lagi, skubalon itu tainya binatang saya bilang. Paulus itu sampai ninggalin dunia, anggap sampah dunia gitu. Sejak dia lihat sorga, dia lihat semua itu sampah karena itu skubalon. Ya, itu tainya binatang, bukan tai manusia lagi. Dunia ini nilainya kayak tai bagi Paulus. Semua lalu, ya, terus saya mikir ya, nggak apa-apa gitu. Karena hari ini satu restoran pasti ngomongin hal dunia. Nggak ada yang mau ngomong tentang firman. Biarin ya. Biasanya kita yang keracunan sama mereka ya tuh. Ngomongan mereka, suara mereka yang ngomongin duit. Wah, aduh hebat, aduh kaya, duit, aduh kaya, aduh hebat gitu kan. Cari nama gitu. Sekarang saya ngomong Alkitab. Denger lu orang semua sekarang gantian gitu. Biarin dibilang fanatik. Yang penting saya fanatik buat jadi pengikut Yesus. Bukan pengikut Mamon. Jadi saudara, ayo saudara juga harus berani ya. Dunia ini udah terlalu berisik. Kasih info-info yang sampah gitu. Kita harus ini hari ini kalau di restoran di mana ngomongnya firman. Ya gantian kita racunin dia. Ya selama ini mereka racunin kita. Sekarang kita racunin balik dia. Ya supaya dia lihat. Enggak semua orang kayak gitu. Enggak semua orang warnanya kayak mereka. Kita pakai warna beda sendiri. Mereka pakai baju hitam semua, kita pakai putih sendirian. Enggak apa-apa. Supaya apa? Kita kasih lihat sama mereka. Ini iman. Ini orang masih ada orang yang sungguh-sungguh berdiri buat Tuhan.
Amin. Cuma NJM, amin. Yang di Zoom juga, amin. Jadi saudara, karena saudara nggak mau seperti mereka, saudara nggak ngomong lagi seperti mereka, saudara nggak berpikir seperti mereka, nggak ngomongan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ayat 4 kita baca. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan apa yang mereka lakukan? Dan mereka mulai apa? Memfitnah kamu. Oh, sesat, ya fanatik lu. Hidupnya ngawang-ngawang gitu loh. Semua orang yang ngomong yang penting duit, lu ngomongnya Tuhan gitu. Wah, mulai saudara kata-katain. Nah, kalau nggak kuat saudara mulai imannya mulai galau, ya, pertahanannya mulai galau. Jadi supaya nggak galau, imannya harus apa? Penuh. Imannya harus penuh. Tapi gimana supaya iman yang nanggung-nanggung ini, yang setengah penuh bisa penuh? Kan iman kita belum tentu penuh semua. Nah, Tuhan pakai apa? Tuhan pakai masalah. Tuhan cambuk pakai masalah. Supaya apa? Supaya iman itu bisa keluar. Ya. Loh, masalah saudara harus praktek kan? Ya kan? Jadi ketika saudara punya masalah, saudara harus tahu bahwa itu adalah cambuk dari Tuhan. Supaya iman yang nanggung, firman yang nanggung-nanggung ini bisa keluar gitu ya. Ada praktek. Kalau nggak praktek, saudara teori semua ini ya. Tahu nggak lu katanya misalnya, jago banget semua katanya. Tahu nggak? Misalnya. Banggain gituan, tahu nggak lu? Tahu nggak gitu kan berasa banyak belajar kitab. Tahu nggak lu katanya? Itu Daniel waktu masuk gua singa emang berapa tahun? Hah? Gitu kan. Dulu sekolah minggu tahunnya umur 20, 17 mungkin anak muda ya. Lu tahu nggak berapa umurnya? Tahu nggak? Ya sombongnya begituan kan. Ya, sombong firman ya. Bukan sombong firman, bukan yang dikejar tentang pertobatan. Berapa Daniel masuk gua singa? Umur berapa? Ada yang tahu? Siapa yang setuju masih muda? Oh, udah dikasih bocoran. Yang angkat tangan udah dikasih bocoran ya. Nah, yang mau tahu jawabannya ntar kita Bible study. Jadi kita harus tanya sama hati kita. Kita ikut keinginan siapa? Kita didorong, kita didriven sama apa? Hal-hal yang dekat ini atau didriven sama Alkitab? Inner driven force kita ini apa? Ya, orang-orang, manusia-manusia yang kita rasa dekat ini, atau keterikatan akan dosa, atau kita inner driven force kita ini sama Alkitab. Yang mendorong kita melakukan sesuatu ini apa? Kita harus belajar ya. Kalau kita misalnya kita sama orang, ya kita sama orang yang dekat sama kita ngomongnya hati-hati sekali. Tapi sama orang yang gak dekat kita bebas ngomongin apa aja tentang dia. Itu artinya apa? Kita masih parsial. So tahu parsial? So tahu parsial? Artinya masih pandang bulu. Masih kotak-kotakin. Kalau ini anak kita, kita jagain perasaannya kayak keramik. Jangan sampai pecah ini. Aduh ini anak gua nih, ya piala gua ini. Ya gua harus jaga banget jangan sampai retak ini hatinya. Tapi kalau itu orang lain kita kata-katain aja. Itu artinya apa? Kita masih parsial, masih pandang bulu. Ya. Jadi artinya apa? Ini kelompokku, ini kaumku, ini orangku. Nah, selama masih ada iman yang parsial, mengkotak-kotakan, itu artinya iman saudara belum sempurna. Katakan, selama masih parsial, masih pandang bulu, maka iman belum sempurna. Kalau saudara sudah punya iman yang sempurna, saudara akan lihat semua orang sama. Enggak ada yang spesial. Enggak ada yang diperlakukan lebih spesial atau diperlakukan lebih beda. Semua sama, seperti Tuhan. Memberikan matahari kepada orang baik maupun orang jahat. Semua sama. Nggak dibedain. Orang yang dekat kalau salah pun saudara akan tegur. Orang jauh pun kalau salah saudara akan tegur. Ya. Orang dekat kalau saudara dia baik saudara akan bilang kamu bagus. Orang jauh pun kalau dia bagus saudara akan bilang kamu bagus. Jadi nggak ada beda-bedain. Ya. Nggak ada perlakuan yang lebih khusus kepada orang-orang yang karena ini keluarga kita atau siapapun kita. Jadi saudara, kalau kita lebih sayang nyawa kita, ya Nabot mempertahankan imannya sampai gak sayang nyawa loh. Sampai mati, dibunuh sama Ahab, sama Isabel. Ya, kita lebih sayang nama baik kita lebih sayang harta kita lebih sayang anak kita, maka kita akan cenderung kompromi dengan Alkitab. Dan kita akan terus bingung sama iman kita galau terus sama iman kita. Ya, takutnya bukan lagi takut sama Tuhan, bukan. Ya, takutnya sama apa? Hah? Takut apa? Takut manusia, oke. Takut manusia. Manusia takut apa? Bukan takut Tuhan sebenarnya. Takut manusia. Takut orang itu nanti ngomong apa tentang saya. Dia ngatain saya apa. Kalau saya bikin gini dia akan ngomong apa? Takut manusia. Takut apa lagi manusia?
takut tertolak, ya kan? Takut manusia, takut tertolak. Takut apa lagi manusia? Takut miskin. Ya, orang takut miskin. Takut apa lagi? Takut apa lagi? Takut susah. Makanya waktu kita doa, di-driven sama takut miskin, takut susah. Takut apa lagi? Takut tertolak. Doa kita tuh minta supaya terhindar dari 3 hal ini. Tuhan. Wah, ya, doanya minta memaksakan untuk supaya yang ini jangan terjadi. Karena kalau terjadi gue jadi gak nyaman, gue jadi dimusuhin orang. Gue jadi apa tadi ya, miskin, tertolak sama apa? Takut susah ya. Gue jadi susah hidupnya, gue jadi miskin. Jadi akhirnya doa, minta-mintain untuk terhindar ini. Nah masalahnya Tuhan supaya kita menang, malah sekalian kita dicemplungin supaya ngalamin yang ini. Ditolak sama manusia, supaya milih mau ikut Tuhan atau ikut manusia. Dibikin mungkin hidup ini gak ideal, saudara harus menjalani hidup mungkin gak cocok sayang seperti saudara mau. Sehingga saudara bisa belajar bahwa hidup ini bukan cuma materi. Karena Yesus ngajarin apa? Bahwa manusia hidup bukan dari apa? Hanya dari materi, dari roti. Tapi dari batu, batu itu gambaran firman. Sekarang kita harus lihat, kita ini orang yang benar-benar bisa lihat Tuhan atau enggak. Kalau hidup diukur pakai materi artinya apa? Kita adalah orang yang mengukur segala sesuatu bukan dengan firman, tapi pakai materi. Jadi saudara, karena selalu takut maka kasih kita sama Tuhan gak sempurna. 1 Yohanes 4:18 saudara bisa baca sendiri. Jadi akhirnya kita bekerja keras melakukan segala sesuatu, berkeringat untuk memperlihatkan bukan kemuliaan Tuhan tapi kemuliaan kita. Jadi kita akan terus punya iman yang bingung. Jadi kita terus mau dipuji manusia. Kita mau dilihat orang. Kita mau dilihat bagus. Kenapa? Karena kita gak bisa lihat Tuhan yang muji kita. Tapi kalau kita bisa lihat Tuhan yang kelihatan, yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Apakah penilaian manusia masih penting? Saudara, kalau saudara bisa lihat Tuhan setiap hari, saudara hanya mencari pujiannya dari siapa? Tuhan. Coba karena gak bisa lihat Tuhan, yang dilihat manusia jadi apa? Hari ini gue udah cakep belum ya? Hari ini gue udah ganteng belum ya? Hari ini gue udah bagus belum ya? Selalu carinya yang kelihatan. Dipuji manusia lebih berasa. Nah itu tanda saudara belum punya iman yang sempurna. Betul? Setuju? Mari kita mulai belajar bisa lihat Tuhan. Gimana mulai belajar bisa lihat Tuhan? Belajar penuh firman. Kalau saudara firmannya penuh, saudara akan semakin lihatnya Tuhan, bukan manusia. Jadi selama saudara hidup, mari saudara bekerja keras buat pekerjaan Bapa. Bukan bekerja buat kemuliaan diri sendiri. Sesuai dengan Yohanes 9:4. Kita baca sama-sama 2-3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Tidak ada seorang pun dapat bekerja. Halo jemaat NJM. Jemaat Kudus NJM, dengarkan baik-baik. Sekarang masih siang. Saudara mau nginjil, mari menginjil. Saudara mau ngajarin orang firman Tuhan, mari ngajarin orang firman Tuhan. Saudara mau sungguh-sungguh bekerja, melayani Tuhan, mari sungguh-sungguh, karena ini masih siang. Nanti kalau udah malam, saudara mau kerja pun buat Tuhan udah gak bisa. Kenapa? Karena udah selesai. Ya, jadi saudara gak bisa. Jadi sekarang mari, mumpung masih siang, saudara mari bekerja. Bekerja buat bukan kemuliaan diri saudara, tapi bekerja bagi pekerjaan Bapak, kemuliaan Bapak. Jadi saudara, hal berikut yang terjadi dengan Nabot, maka Nabot harus menang dari hal-hal yang di dekat. Jadi saudara harus menang dari hal-hal yang dekat. Nah masalahnya selain harus menang dari hal-hal yang dekat ini, dari tuntutan hal-hal yang dekat dalam hidup saudara, hal berikut yang celakanya tiba-tiba muncullah Isabel. Muncullah iblis. Ini aja masih nanggung-nanggung menangnya ya. Tiba-tiba kueng muncullah iblis. Dan dia bawa skenario pembunuhan terhadap Nabot. Jadi saudara, Isabel adalah gambaran iblis yang datang membawa skenario jahat untuk bunuh si Nabot. Orang yang sungguh-sungguh pegang firman. Orang yang sungguh-sungguh pertahankan iman. 1 Raja-Raja 21 ayat 5-7, nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi bagaimana kita bisa seperti Nabot, bisa menang dari orang-orang yang dekat. Rahasianya adalah saudara harus jadi orang yang penuh firman. Sehingga yang ada hanya pikiran roh, bukan pikiran daging. Katakan penuh firman, supaya bisa jadi punya pikiran roh, bukan pikiran daging. Nah, sekarang lagi pikirannya, otaknya lagi apa? Pikiran roh atau pikiran daging? Kalau pikiran daging, habis ini selesai ibadah, udah lapar banget nih, mau makan apa nih? Itu pikiran daging. Kalau pikiran roh, ini ngomong apa sih? Gimana sih caranya supaya saya bisa ngerjain nih firman nih? Susah banget nih gitu. Nah itu lagi pikiran roh tuh, lagi mikirin yang Tuhan
firman Tuhan. Tapi kalau ini abis ini kayak enak nih makan samcan goreng ya. Dari kemarin yang grup sini dengan saya samcan goreng mulu. Ya, actually saya suka sekali samcan goreng. Khususnya di lapo-lapo juga enak ya kan. Pakai ubi tumbuk ya kan. Jadi saudara, tapi pikiran daging, maka uang, nama baik, kekuasaan, itu akan menjadi keputusan kita. Yang kita akan melakukan sesuai dorongannya. Jadi akhirnya karena pikiran kita bukan pikiran roh, pikiran daging. Ketika kita senyum ke orang kanan senyum. Waktu kita senyum ke orang kiri gak senyum, kita mulai galau. Kita mulai senyum ke depan senyum, kita senyum melihat ke belakang, yang belakang gak senyum, kita mulai galau. Dan akhirnya kita mulai melakukan semua yang kira-kira supaya semua orang bisa senyum sama kita. Sehingga kita berusaha memuaskan kiri, kanan, depan, belakang. Karena kita hidup, iman kita sangat bergantung sama penilaian mereka. Tetapi kalau saudara punya pikiran roh, saudara mau senyum ke kiri, yang kiri gak senyum, saudara mau senyum ke kanan, yang kanan gak senyum. Selama saudara udah apa yang saudara katakan, apa yang sudah saudara lakukan itu cocok sama Alkitab, saudara gak peduli. Yang kiri mau senyum kek, yang kanan mau senyum kek. Karena saudara udah gak parsial namanya. Saudara udah gak pandang bulu. Saudara hanya taat apa yang Tuhan suruh saudara lakukan. Gampang gak? Hari ini jadi pendeta susah loh saudara. Ya pendeta-pendeta berusaha bikin perkataan dan tindakan itu bisa bikin semua orang. Saudara, saya lebih penting saudara kesel sama saya. Tapi saudara waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, itu yang disuruh ngomong itu udah benar. Ya, nah saya lebih memiliki gitu. Daripada saya senengin hati saudara terus saya pop-poin perasaan saudara, pelan-pelan saya giring masuk ke neraka. Mendingan saya bikin saudara kesel sama saya. Tapi sampai di sorga Tuhan bilang, itu benar, itu benar. Itu udah Alkitabiah yang ngomongin itu. Yang pok-poin perasaan kamu itu, aduh itu sih penyesatan. Kamu pelan-pelan di hatinya digede-gedein, diangkat-angkat, itu dilempar ke neraka itu. Sama pengajaran kayak gitu. Ya, kalau saya sayang saudara, saya gak mau saudara pergi ke neraka. Oke? Karena visi NCM jelas loh. Bukan membawa jemaat pergi ke neraka. Itu mempersiapkan jemaat buat pergi ke sorga loh. Apapun harga yang dilakukan, apapun benturan kita, apapun benturan saya sama saudara. Saudara harus tahu, saya mau saudara ada di sorga. Itu tujuan kita di NCM, amin. Jadi saudara, jadi kalau iman kita masih iman yang bingung, maka kita akan jadi orang yang menang dari orang yang dekat aja. Menang dari yang dekat aja susah. Susah untuk gak pandang bulu. Nah masalahnya gini, skenarionya keadaan makin sulit. Udah harus menang dari hal-hal yang di dalam, hal yang di dekat. Muncul isu yang ketiga, yaitu saudara harus menang dari skenario iblis. Wah ini celaka ini. Udah dalamnya masih belum beres, babak belur. Di luar teng. Saya bisa bayangin gak? Itu bahwa saudara benar-benar babak belur, dibikin hancur-hancuran itu. Ya, dari dalamnya masih bergumul buat bisa penuh firman, tiba-tiba setan, iblis datang bawa skenario. Nah, apa skenario iblis? Bisa bentuknya apa? Bagaimana cara iblis serang saudara, attack saudara? Hancurin saudara. Pertama bisa pakai orang lain, pakai bos saudara, ya, pakai pasangan saudara, istri saudara, suami saudara. Bisa dipakai buat nindas saudara, ya, buat mertua saudara, orang tua saudara. Lewat apa? Musibah, apalagi bencana alam, wah, apalagi kecelakaan, sakit, wah itu dia. Masalah di pekerjaan, masalah di bisnis, ya, masalah dengan hukum, atau masalah orang ketiga di pernikahan. Nah itu, ya kan. Saudara bisa, kalau dibawa udah kondisi gini saudara gimana? Masih mau nyalain apa? Situasi, kondisi orang? Masih mau lihat diri bagus? Jadi semua ini dibawa. Nyalain situasi, mau nyalain orang, gak mau ambil tanggung jawab untuk berubah. Hah? Jadi saudara, orang seperti Nabot, dia mempertahankan imannya dengan baik. Meski dia ngalamin serangan dari skenario iblis. Dia bisa mempertahankan imannya dengan baik. Dan itu justru memberikan dia promosi. Dari sejak permulaan Alkitab, skenario iblis sudah ada. So, ingat bagaimana Kain berusaha memburu Habel. Rencana pembunuhan. Dan sekarang Isabel mau bunuh Ahab. Jadi saudara, lewat kematian ini, kematian Nabot, kita mungkin pikir ini sebuah kekalahan, tapi justru lewat kematian ini semakin menggenapi pekerjaan Tuhan di siang hari. Ini agak susah dimengerti ya, saya ulang pelan-pelan.
Mungkin kita lihat Nabot kalah, Nabotnya mati. Mungkin kita lihat Habel, Habelnya mati. Mungkin kita lihat Yesus, Yesusnya mati. Hari ini kita mau perjamuan, Yesusnya mati. Mungkin secara luar kita ngerti ini kalah. Tapi justru saudara, lewat kematian mereka justru semakin menggenapi pekerjaan Tuhan di siang hari tadi. Artinya apa? Justru lewat kematian martir-martir ini justru memperlihatkan bahwa apa? Sungguh iman mereka itu benar di hadapan Tuhan. Mereka punya iman yang tidak bergeming sedikit pun. Dan akibatnya orang-orang yang tidak mau bersahabat dengan dunia, mereka akan mati seperti Nabot. Jadi Isabel sore-sore datang ke Ahab. Istrinya Ahab. Ya, Isabel sore-sore datang ke Ahab. Biasa suaminya ceria sore-sore gitu ya, nyanyi-nyanyi. Hari ini mukanya ditekuk 12 gitu ya, cemberut, sedih banget gitu kan. Terus dia tanya Ahab, sayang, kenapa gitu, ada apa? Terus Ahab bilang apa, dia tuh manja-manja gitu kan. Iya tuh gitu ya, itu orang yang namanya Nabot tuh, bener-bener deh. Dikasih duit gak mau, ditukar tanahnya dikasih yang lebih bagus juga gak mau. Terus dia ngomong aneh-aneh. Dia bilang ini tanah dari Tuhan, pusaka Tuhan. Hari gini ngomong Tuhan. Mana ada sih orang ngomong Tuhan hari gini? Masa hari ini orang gak dikasih duit lebih banyak gak mau? Mana ada katanya. Ini aneh sekali ini ngomongannya, dia bilang. Bawa-bawa Tuhan gitu. Dia udah dikasih yang lebih bagus, tanah lebih bagus, ditukar supaya dikasih yang lebih bagus. Dia juga gak mau katanya. Ini punya Tuhan, gimana pun saya gak akan kasih. Ini yang ngasih Tuhan. Aneh sekali. Hari ini mana ada orang gak mau duit. Terus Isabel bilang apa? Iblis kan nih, gambaran iblis. Idih, dia bilang gitu ya. Ih kamu tuh ngerti gak sih? Kamu tahu gak? Hah? Dibisik-bisik kan dengan lembut. Kekuasaan kamu itu mengalahkan iman bangsa ini. Kekuasaan kamu itu mengalahkan imam-imam di bait suci itu. Pakai dong. Udah, kamu duduk manis. Nanti kamu akan dapat tuh tanah. 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Kita baca. Kata Isabel istrinya kepadanya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Jadi saudara lihat. Kalau orang mengandalkan iman, ya akan jadinya seperti Nabot. Mungkin seperti mati konyol. Tapi orang kalau mengandalkan kekuasaan, nah itu dia. Backingannya kekuasaan, itu plat mobil mulai pakai plat TNI. Bukan tentara, bukan polisi pakai plat TNI. Ya. Jalan pun pakai itu ya. Pakai mengandalkan backingan. Ya, di rumah pasang foto ya, salaman sama presiden. Ganti presiden, turun foto, ganti foto baru dengan presiden baru gitu. Bayar ya. Minta ajudannya kita bayar supaya kita bisa foto bareng. Taruh di ruang tamu, taruh di kantor. Ya, jadi ganti presiden, ganti jenderal, ganti foto. Itu namanya apa? Iman? Beriman? Gitu, saya punya teman satu, wah pengusaha kaya sekali. Dia kalau ngomong sama saya agak kecewa sih. Setelah saya belajar firman ini saya agak kecewa sama dia. Dia kalau ngomong tuh rohani sekali. Dia bilang, wah pabriknya demo. Dia hadapin sendiri. Bapak hebat sekali, saya bilang, Pak. Iya dong, demo 3 hari, pabrik lain demo 10 hari. Kita demo 2 hari, 1 hari selesai. Saya maju, saya hadapin. Sakti bener gitu. Kita pikir orang sakti bener ya. Terus wartawan liput saya nanya, Pak rahasianya apa? Kita bilang Tuhan itu pembela saya. Hari gini ada iman di bumi ini, masih ada iman kayak gitu luar biasa pengusaha. Gitu. Suatu saat naik mobil sama saya, Saya ingat banget pas diuntar tiba-tiba dipret polisi. Minggir dong. Sampai keluarin SIM, ada kartu nama. Dikasih, itu lu kagak urusan itu demo pabrik. Urusan di polisi aja keluar kartu nama. Saya lihat, jenderal siapa saya lihat. Ya capek deh. Saya ngerti, bisa ngaca dia? Enggak bisa. Beriman dia? Enggak lah. Jadi cuma bagus-bagus ceritanya, ternyata aslinya enggak begitu. Jadi saudara, susah sekali saudara kalau kita mau benar-benar ngaca sama diri kita ya. Jadi kalau firman hari ini kita nggak belajar, kita nggak bisa dikorek keluar kasih lihat. Kita ini siapa sebenarnya? Kita ini orang yang ngandelin materi, kekuasaan atau ngandelin Tuhan sebenarnya dalam masalah hidup kita. Jadi saudara, sengaja Tuhan kasih kita lihat hari ini ada 2 hal.
tentang dua orang. Yang satu pakai kekuasaan seperti Ahab, Isabel. Satu lagi pakai backingan namanya iman, Tuhan. Jadi iman di sini bukan iman minta-minta ya. Luputkan aku dari 3 hal itu. Takut tertolak, takut miskin, takut susah. Ya bukan. Tapi iman di sini adalah iman yang Tuhan, bagaimana aku bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, bagaimana aku bisa menggenapi firman-Mu sampai akhir hidupku. Jadi saudara, kita harus belajar. Nggak usah mikirin seperti Nabot lah. Nabot mati, mempertahankan iman, mati tubuhnya, mati dibunuh jadi martir. Sekarang saudara belajar mati dulu buat kemalasan saudara. Ya, ya baca Alkitabnya males ya. Mau melayani orang, saudara kayak, males aku ngelayani orang, nanti aku nggak semua orang kan cocok sama aku gitu. Soalnya matiin perasaan aja nggak mau, jangan mati tubuh. Jadi saudara harus belajar gini stepnya. Pertama matiin dulu perasaannya. Ya belajar matiin perasaan. Kalau syukur, saudara bisa mati tubuh. Oh, saudara kaget banget. Hah, mati tubuh kita sudah jadi martir. Saudara nggak tahu. Orang yang mati martir, privilege-nya tuh langsung duduk sebelah kanan Tuhan, bro, sister. Iya. Saudara pikir, wah, saudara bilang, kalau gitu saya mau. Masalah repot saudara. Saudara kalau nggak kerlisted di dalam daftar yang harus jadi martir, saudara mau pun nggak bisa. Nah, saudara harus tahu itu privilege gitu. Wah, saya mau jadi martir kalau bisa duduk nanti di sorga sebelah kanan Allah. Tar dulu, masalahnya saudara ada di daftar VVIP nggak? Karena yang mati martir kayak Stefanus itu udah VVIP, very very important person. Ya, jadi saudara. Oke, tapi intinya sekarang matiin dulu perasaan. Belajar untuk mati perasaan gitu loh. Jangan sensi, jangan baper, matiin dulu perasaan supaya saudara bisa siap-siap. Ya, siapa tahu saudara dapat hoki, ya, dipilih jadi mati martir. Amin, jawab di hati. Saya tahu saudara gak mau jawab amin. Amin gak dia aja deh. Jadi apa skenario Isabel? Dia pakai cara yang rohania. Doa puasa. Doa puasa. Katakan doa puasa. Doa puasa buat apa? Buat apa? Buat bunuh Nabot. Supaya dapat tanahnya. Rohani gak caranya? Hah? Doa puasa loh. Rohani gak? Mereka bikin doa puasa supaya Nabot dibunuh. Itu. Pakai apa? Doa puasa. Saudara hati-hati. Hal-hal rohani. Kalau judulnya hanya buat keinginan sendiri, yang rohani pun bisa jadi rohana loh saudara. Saudara hati-hati loh. Setan juga bisa pakai hal rohani. Gimana caranya dia bunuh Nabot? Dia pakai Alkitab. Isabel tuh tahu Alkitab loh. Setan tuh tahu Alkitab. Dia pakai Alkitab kalau mau menyatakan sebuah fakta harus pakai 2 saksi. Soalnya lihat di kitab Wahyu itu juga pakai apa? 2 saksi. Jadi lihat setan juga suka tiru-tiru loh. Yesus datang naik kuda putih. Di kitab Wahyu, iblisnya datang juga naik kuda putih. Selalu lihat deh, selalu kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu. Ada tas yang asli, pasti ada yang KW. Selalu begitu. Jadi Isabel ini pinter, dia tahu nih orang Kristen. Ya, Kristen ini. Kalau gua datang kayak pocong, kayak kuntilanak, lu kabur semua ini. Gua datang pakai pendoa. Mari kita doa puasa. Rohani loh, rohani loh. Tapi ujungnya doanya apa? Hanya buat jawab keinginan si Isabel. Jadi mereka bikin doa puasa. 1 Raja-Raja 21 ayat 9-10. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dursila untuk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dengan batu sampai mati. Jadi Isabel bikin doa puasa ya. Dan doa puasa ini tujuannya apa? Untuk bunuh Nabot. Dan dia panggil loh semua penatua-penatua, semua tua-tua. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini pendeta-pendeta semua dikumpulin, imam-imam dikumpulin. Saudara Isabel Ahab ini udah zaman, orang kalau hidup di zaman dia juga udah tahu ini orang gak bener sih. Orang tuh jahat sekali. Tapi kenapa itu pendeta-pendeta, penatua, imam-imam pada datang kumpul di doa puasa akbar. Yang disuruh harusnya bikin suruh doa puasa siapa? Imam di Bait Suci. Tapi yang suruh ini siapa? Orang marketplace, raja loh, ratu. Ya makanya gak heran kan, hari juga kita bingung dengan firman. Itu orang baru bertobat, pengusaha punya pabrik 1000 mungkin. Wah dia bersaksi, dia mulai ngajar firman kita. Sekolah Alkitab, kagak. Dia ngajarin firman sama kita. Oh kita yang gak belajar, kita udah juga malas belajar Alkitab kan. Kita amin. Wah dia ngajarin tips sukses di dalam Tuhan. Wah itu ayat Alkitab tabrak sini, tabrak sana. Amin.
Ya, itu kan jadi dari satu renceng tuh. Udah imamnya juga duniawi, ya jemaatnya juga duniawi. Jadi ini semua kumpul, pendeta-pendeta loh, penatua, kumpul semua. Ya, 1 Raja-Raja 21 ayat 11-12 mereka kumpul semua. Ya, mereka akan kalau doa puasa tujuan cuma apa? Mau cari ini apa? Ini siapa yang salah? Ahab yang salah atau Nabot yang salah? Tujuan cuma itu. Dan hasilnya apa dari doa puasa mereka? Bahwa Nabot itu yang salah. Dan ini sama seperti apa yang terjadi sama Yesus kan? Ya, Nabot dibunuh dengan 2 saksi, Yesus dibunuh dengan berapa saksi? 2 saksi lagi. Sesuai Matius 26 ayat 59-61 kita baca. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Tujuannya dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya lihat, tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Kalau kesaksian ini, Yesus dibunuh. Jadi apa yang terjadi pada Nabot adalah bayangan yang terjadi pada Yesus. Yesus dipakaikan mahkota palsu, mahkota duri. Tujuannya untuk apa? Hanya buat dibunuh. Jika Nabot dirajam dengan batu sampai mati, Yesus disalib sampai mati. Jadi kalau kita doa puasa, doanya hanya minta-minta buat cari maunya kita sendiri, keinginan sendiri. Ujung-ujungnya itu hanya buat melawan kehendak Tuhan. Buat apa saudara doa puasa? Ada pendeta kemarin di COVID, saudara ingat? Dia bilang apa? COVID akan berhenti 6 bulan lagi. Wih, sakti banget. COVID masih heboh itu. Waktu saya lihat itu saya ketawa. Kenapa? Karena saya tahu ini COVID dari Tuhan lagi. Nggak mungkin berhenti. Dia bilang enggak, 6 bulan berhenti. Setelah 6 bulan COVID-nya makin hebat. Nggak berhenti. Ya. Terus gerejanya gimana? Tetap rame. Tetap rame. Denial saudara. Nggak bisa terima. Jadi akhirnya apa? Ini udah saking gelap. Nggak bisa lihat terang lagi loh. Gelap semua. Entar imamnya sampai ke jemaatnya tuh gelap matanya udah. Nggak bisa lihat. Nggak ada hati nurani lagi lihat. Ini nggak benar gitu. Jadi saudara, siapa Isabel ini? Ini adalah iblis. Next slide. Maka begitu Nabotnya mati, lapornya ke siapa? Lapornya ke Isabel. Bukan lapornya ke rajanya Ahab. Kenapa? Kenapa Isabel bisa punya kekuasaan sehebat itu? Dapat dari mana dia? Dapat dari iblis. 1 Raja-Raja 21:14. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Jadi laporannya bukan ke Ahab tapi ke Isabel. Kepada iblis sebenarnya. Wahyu 17 ayat 3 kita baca. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini gambaran Isabel. Ini adalah makhluk seperti ini. Wahyu 18:2-3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis yang dibenci. Ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi saudara lihat kondisi dunia hari ini, kondisi gereja hari ini. Sebenarnya siapa yang sedang memerintah berkuasa sekarang? Siapa yang sedang menanam benih prinsipnya? Kalau kita lihat seluruh dunia sedang ikut iblis. Kita semua hari ini ada di dalam kungkungan suara mayoritas loh. Semua orang ngomong materi, kekuasaan. Nggak ada yang ngomong Tuhan. NJM aja yang aneh, ngomong Tuhan terus. Ngomong firman terus. Jadi saudara, kita ikut siapa, orang kebanyakan atau ikut firman yang murni? Itu harus kita jawab hari ini. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan skenario iblis? Itu hanya lewat firman dan doa. Katakan firman dan doa. Firman doa gak cukup, harus doa. Doa gak cukup, harus ada firman. Firman dan doa, firman dan doa. Katakan firman dan doa. Kalau penyembahan doa gak ada firman, gak ada pedang. Saudara cuman nyembah-nyembah terus kemudian nangkis-nangkis setan. Saudara gak tusuk dia balik, saudara mati. Saudara firman doa, nggak ada doa, saudara pakai kekuatan sendiri. Saya ngerti maksud saya. Saudara belajar Alkitab firman, tapi nggak pernah doa, punya kualitas doa yang bagus sama Tuhan. Akhirnya saudara lakukan firman pakai kekuatan sendiri. Lakukan sampai ngeden, sampai biru mukanya. Harus firman dan doa, firman dan doa. Nggak boleh doa, nggak boleh firman doang.
firman dan doa, itu baru saudara bisa mengalahkan skenario iblis. Jadi saudara, apa beda kita dengan Isabel? Kalau Isabel yang dikejar adalah pemerintahan, kekuasaan, materi, kekuatan. Kalau Nabot yang dikejar adalah bagaimana caranya bisa penuh firman. Maka doa yang keluar dari dia adalah doa yang bisa mencari hidup kekal. Doa yang mau kenal Tuhan secara pribadi. Bukan embel-embel yang lain lagi. Jadi yang dicari itu adalah bagaimana belajar bisa berjalan bersama Tuhan dengan baik setiap hari. Itu doanya Nabot. Kita harus seperti Nabot. Kita harus jadi orang yang bisa bertahan, tidak bergeming sampai akhir. Mempertahankan tanah warisan kita yang Tuhan beri buat kita, yaitu surga. Dan Matius 24:13 katakan, orang yang bertahan sampai akhir kesudahan akan selamat. Lukas 8:18 katakan, perhatikanlah caramu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepada yang akan diberi. Jadi lihat saudara, di NJM saudara belajar apa? Mendengar, katakan mendengar. Sekali lagi, di NJM saudara belajar apa? Mendengar. Saudara, kita belajar mendengar, karena orang yang bisa mendengar baru bisa lihat dunia firman. Jadi saudara belajar dengar firman supaya bisa lihat. Bukan belajar lihat supaya bisa dengar. No, kebalik. Belajar dengar supaya bisa lihat dunia firman. Jadi saudara belajarlah bisa dengar firman dengan serius. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Jangan waktu firman disampaikan saudara pikirannya jalan sendiri. Fokus dengerin. Dengarkan apa yang Tuhan mau ngomong. Dengarkan itu. Dan setelah Nabotnya dibunuh, Ahabnya pergi untuk ngambil tanahnya. Pertanyaan gini, apakah kalau kita lihat Nabot ini kalah, betul gak? Kalah loh, mati. Terus tanahnya direbut. Kalau kita lihat Nabotnya kalah. Tapi apakah Nabot kalah? Apakah iman Nabot telah kalah? Apakah tanah Nabot bisa direbut? Menurut saudara? Ya, tanah Nabot bisa direbut, iman dia bisa direbut, bisa dijual. Kita lihat. Waktu Nabot mati, Ahab pergi buat ngambil tanah itu. Di dalam perjalanan, Ahab ketemu dengan Nabi Elia. Apa yang terjadi? Waktu Nabi Elia ketemu Ahab, Tuhan kasih kutuk buat Ahab. Jadi bagi Elia, dengarkan baik-baik ini. Bagi Elia, untuk waktu dia lepaskan kutuk buat si Ahab, ini semakin mudah. Saya ulang, bagi Elia waktu dia mau melepaskan kutuk buat Ahab. Tadi yang ragu-ragu mungkin. Tapi semakin lihat lewat peristiwa Nabot, bagi Elia untuk kutuk si Ahab jadi lebih mudah. Kenapa? Karena lewat kejadian Ahab bunuh Nabot semakin tampak jelas mana yang hidup buat perjanjian, mana yang hidup buat firman, yang mana hidup buat kekuasaan, nama baik dan materi. Dan ini mengingatkan kita tentang Kain dan Habel. Bagaimana Kain sudah diperingatkan sama Tuhan supaya hati-hati. Tetapi Kain tidak mau dengar peringatan Tuhan loh. Dan tanpa kematian darah Habel menjerit, kejahatan Kain tidak akan kelihatan. Lewat kematian Habel menunjukkan siapa itu Kain sebenarnya. Lewat kematian Nabot memperlihatkan siapa Ahab sebenarnya. Siapa yang berhak dapat berkat, siapa yang berhak dapat kutuk. Dan setelah kejadian itu apakah Kain bertobat? Ahab bertobat? Enggak. Semakin mereka mengejar yang namanya dunia, keinginan daging namanya. Tetapi justru yang seperti Nabot lewat ditindas, dibunuh, semakin sungguh-sungguh pegang iman. Apakah saudara bisa ikuti saya? Bisa mengerti maksudnya? Jadi ada orang-orang mungkin dalam hidup saudara yang akan menindas saudara. Untuk menguji seberapa iman saudara sama Tuhan. Dan kalau kita lihat dua saksi di kitab Wahyu, mereka adalah orang-orang yang diakui imannya. Jadi hari ini ada dua saksi. Dua saksi palsu yang bunuh Nabot, bunuh Yesus. Atau kita mau jadi dua saksi yang hanya cerita tentang Yesus, cerita tentang firman. Dan kenapa dua saksi di kitab Wahyu diakui imannya? Karena mereka melakukan satu pekerjaan. Apa yang pekerjaan mereka? Mereka bernubuat sambil berkabung. Katakan bernubuat sambil berkabung. Saya ulangi lagi, mereka bernubuat sambil berkabung. Mari 2, 3. Hanya seperti ini yang akan dibangkitkan dari kematian. Hanya seperti ini yang akan pergi ke sorga. Hanya seperti Nabot yang bertahan dengan imannya yang akan dibangkitkan masuk ke sorga. Orang yang mempertahankan imannya dengan apa? Bernubuat sambil berkabung. Apa artinya bernubuat sambil berkabung? Kita lihat dulu Wahyu 11 ayat 3 dan 12. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka apa? Bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. 12.
Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Apa artinya bernubuat sambil berkabung? Apa artinya? Artinya adalah waktu saudara memberitakan Injil, saudara menginjil orang, saudara sedang terus belajar. Kalau berkabung artinya ada yang mati gak? Ya, sedih kan berkabung, artinya ada yang mati gak? Ada ya, ada yang mati. Siapa yang mati? Siapa yang mati? Menurut saudara siapa yang mati? Diri kita mati. Paulus bilang, aku mati setiap hari. I die daily. Mati yang Paulus sebut itu dalam bahasa Yunani bukan mati tubuh, tapi matiin daging. Waktu saudara ikut Tuhan, saudara nginjilin orang. Saudara tanpa sadar, saudara juga lagi nginjil diri saudara. Saudara ngecek, saya udah melakukan firman belum? Oh ternyata belum, saudara matiin keinginan saudara. Matiin keangkuhan saudara. Matiin keangkuhan gak gampang kan? Ya, disakiti orang saya harus belajar ngampuni. Wah sakit sekali, itu orang jahat sekali, gak pantas diampuni, tapi saya harus ampuni. Saya ampuni. Nangis kan habis itu kan? Matiin daging, netesin air mata. Semakin banyak berkabung, berarti semakin firmannya hidup. Kalau semakin firmannya hidup, semakin Kristusnya hidup. Sehingga penginjilannya akan semakin hari, bukan bawa diri sendiri, tapi bawa nama Tuhan. Amin. Kiranya jemaat NCM menjadi jemaat yang bernubuat sambil berkabung. Menginjil sambil mematikan daging sendiri. Kesimpulan, hal-hal apa yang ada di dekat kita hari ini, sehingga menghalangi kita pergi ke surga? Adakah hal yang lebih kita cintai di dekat kita? Kebiasaan, dosa, keterikatan akan dosa, hawa nafsu. Adakah hal-hal yang mungkin membuat kita sulit untuk mencintai Tuhan? Karena ada hal yang lebih dekat dengan hidup kita ini. Kedua, kita cenderung ikut suara mayoritas atau suara firman. Seperti apakah kita memperlakukan firman? Apakah kita seperti orang kebanyakan yang suka pelintir firman? Suka-suka hati kita. Yang ketiga, apakah kita sudah penuh firman? Sehingga dapat mematikan pikiran daging. Apakah pikiran kita tertuju pada uang, kekuasaan, dan pemerintahan? Atau tertuju kepada firman Tuhan? Yang keempat, apakah kita bisa menghargai firman? Menerima firman dengan baik di hati kita. Menerima firman apa adanya. Tidak selalu mempertanyakan, tidak kompromi. Ya, mempertanyakan terus firman Tuhan. Tidak bisa taat firman apa adanya. Selalu dipertanyakan, selalu diragukan. Enggak bisa terima firman itu dengan apa adanya di hati kita. Maka itu artinya ada benih ketidakpercayaan di hati kita. Tetapi kalau kita bisa terima firman apa adanya, maka artinya kita adalah orang yang sudah dipimpin oleh Roh. Amin.